sukacitamu. Bila semua cahaya kasih setiamu, oh Yesus.
cahaya kasih setiamu. Yesus kekuatan, Yesus Pagi hari ini kami sungguh bersyukur melalui pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan. Kembali kami diingatkan akan kasih setia Tuhan yang begitu hebat dan dahsyat dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami dalam situasi dan kondisi apapun. Dan kami bersyukur kasih Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Kami tahu Engkau ada selalu buat kami, menopang kami, menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga setiap kami tidak lagi perlu kehilangan harapan, sebab selalu ada harapan baru bagi setiap kami orang yang percaya kepada. Terima kasih. Di hari ini kami mau menundukkan hati kami dan menundukkan pikiran kami untuk dengarkan firman. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Berkati dan urapi kami semua. Dalam dan demi nama Yesus, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, dalam minggu ini kita akan memperingati apa saudara? Hari kenaikan Tuhan Yesus, tepatnya hari Kamis, dan itu juga berketepatan hari Idul Fitri, yang dimana saudara kita yang beragama Muslim akan merayakan hari kemenangan, oleh karena mereka sudah melewati selama 30 hari mereka berpuasa. Mau menang atau tidak menang, yang penting Idul Fitri adalah hari kemenangan. Amin. Amin. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita besok Kamis tidak ada ibadah. Ya, tidak ada ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus, itu langsung digabung saja di hari Minggu besok. Yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat support dan dukungan seluruh jemaat Tuhan, yang dimana Ibu Fani beberapa hari yang lalu sudah selesai melakukan operasinya yang kedua dengan baik dan lancar. Apa yang sedikit dia khawatirkan rasa sakit ketika di operasi yang pertama, di operasi yang kedua tidak seperti yang dibayangkan. Dan dia hampir tidak terasa kalau operasi itu sudah selesai, dan Ibu Fani tidak perlu harus minat, dia pulang dan perawatan di rumah saja. Puji Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah jemaat berikan melalui dukungan baik materi maupun doa buat Ibu Fani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang Yesus naik ke surga. Sebelumnya kita lihat dulu nats firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, sama-sama baca 2-3 ya. Terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dan orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan apa saudaraku? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu ada saksi. Kalau ada satu peristiwa terjadi, tapi kalau tidak ada saksi, cuman katanya, saudara yang terkasih, itu sangat diragukan. Tapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ayat ini jelas memberitahukan kepada kita ketika Yesus naik itu disaksikan oleh orang banyak. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Perhatikan saudaraku, yang menyaksikan Yesus naik ke surga berapa orang? 500 lebih. Ada 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Bukan hanya 1-2 orang, tapi lebih dari 500 pasang mata melihat dan menyaksikan Yesus naik ke sorga. Dan ketika dia pun nanti turun, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sorga, dia juga akan disaksikan oleh banyak orang. Karena sebagaimana dia naik, begitu juga dia turun. Sebagaimana dia naik disaksikan oleh orang banyak, dan ketika dia turun pun akan disaksikan oleh orang banyak. Itulah Tuhan saudara dan Tuhan saya. Yang menjadi pertanyaannya, untuk apa Yesus naik di surga? Saya suka sekali. Kalau begitu kita berdoa, kita akan mengakhiri khotbah ini. Karena jemaat sudah tahu. Iya, benar sekali. Saya suka. Yang pertama, tujuan Yesus naik ke surga. Perhatikan, tujuan Yesus naik ke surga itu bukan sekedar naik saja ya sudah selesai tugas gua. Tidak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dia naik ke surga. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang pertama, pasal 14. Perhatikan, Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah galau hatimu. Bahasa anak gaulnya kan galau, gelisah ya. Siapa yang suka gelisah di sini? Ingat ayat ini ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke mana? Pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi siapa? Tempat bagi saudara dan saya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya mau tanya, Yesus datang untuk ngapain saudara? Ketika dia kembali untuk ngapain? Dia datang untuk menjemput saudara dan membawa saudara ke rumah Bapa di surga. Ada amin? Dia datang ngapain?
Dia datang jemput saudara. Sekali lagi, dia datang untuk menjemput saudara, membawa saudara ke tempatku, kata firman Tuhan, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Amin. Ini hal yang pertama, tujuan Yesus naik ke surga untuk memberikan sebuah kepastian buat saudara dan saya, bahwa selama saudara masih hidup sementara di muka bumi ini, Tuhan mau bilang, lu gak usah takut soal kematian. Kalaupun kematian datang, engkau akan berada bersama-sama dengan aku di rumah Bapa di surga. Haleluya. Kalau hari ini saudara masih ngontrak, belum punya rumah sendiri, ya mudah-mudahan tahun depan saudara sudah tidak ngontrak lagi. Amin. Tahun depan saudara bisa beli rumah lagi. Kalau enggak bisa tahun ya tahun depannya lagi. Kalau enggak bisa tahun ya tahun depannya lagi. Kalau enggak bisa, yakinlah bahwa kau punya rumah di surga. Enggak perlu ngontrak. Haleluya. Amin. Saudara tidak perlu ngontrak, saudara tidak perlu beli. Karena Bapa di dalam Yesus menyediakan itu buat saudara dan saya. Yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga adalah, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih apa? Berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, saudara, penghibur, parakletos, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara pintar kasih di dalam Tuhan, banyak ada orang memelintir dan memakai ayat ini bahwa dia sedang menubuatkan orang lain. Tidak, Yesus sedang mengatakan jauh lebih berguna, bermanfaat dia pergi ke surga. Supaya apa? Supaya Parakletos, Roh Kudus itu, saudara pintar kasih, tetap ada bersama-sama dengan saudara dan tidak pernah membiarkan saudara sendiri. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat 18. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Tadi penghibur, sekarang penolong, tapi tetap mempunyai oknum atau pribadi yang sama, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai apa? Menyertai siapa? Menyertai kita selama-lamanya. Kalau ada yang mengklaim itu menubuatkan atau menjanjikan yang lain, saudaraku, yang lain itu sudah mati, nggak nyertai selama-lamanya. Jadi dari sini saja sudah tidak tergenapi. Tapi ada orang yang berusaha untuk mutik-mutik untuk membenarkan apa yang mereka pikir benar. Jadi jelas ayat ini, saudara terkasih, memberitakan kepada kita tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk memberikan Roh Kudus, Parakletos, penolong dan penghibur itu. Apa yang saudara? Menyertai saudara selama-lamanya. Sebab apa? Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya. Dia tidak hanya berada di sebelah kiri, di sebelah kanan, di depan dan di belakang, tapi dia di mana? Dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan berkata, saudara adalah bait Allah. Kenapa dikatakan bait Allah? Karena bait Allah itu tempat Allah berdiam dan tinggal di tempat itu. Konsep pemikiran orang Yahudi itu dimasukkan di dalam pemikiran gereja di dalam perjanjian baru. Saudara disebut sebagai bait Allah karena Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, saya mau katakan kepada saudara, saudara dan saya tidak pernah sendirian. Ada satu pribadi yang selalu menyertai saudara, yang selalu ada bersama dengan saudara. Baik ketika saudara berada di atas maupun ketika saudara berada di bawah,
dia tetap ada bersama dengan saudara. Kok ada amin? Aminnya kurang yakin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia ada bersama dengan kita. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak setiap saudara dan saya, jangan engkau merasa pernah bahwa engkau sendirian di dalam setiap pergumulan, persoalan, kesulitan dalam tantangan hidupmu. Engkau ada bersama-sama dengan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur buat saudara dan saya. Amin. Karena di Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Sebab apa? Saudara tidak pernah sendirian. Bilang aku tidak pernah sendirian. Aku tidak pernah sendirian. Ya. Jadi karena itu tidak perlu takut. Apalagi sama apalagi sama setan. Tidak perlu apa? Takut. Kenapa mantra tenun dan santet itu tidak mempan kepada orang percaya? Kenapa saudaraku? Karena orang percaya ada Roh Kudus. Karena kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada pada kita lebih apa? Lebih besar dari apa? Dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Hal yang menarik dari kesaksian Tony Daud, dia bilang kayak gini, ada elemen kayak film-film lah. Dukun-dukun itu menguasai ada beberapa elemen, bisa elemen air, api, tanah, logam, dan angin. Dia menguasai kelima-limanya, khususnya elemen angin sebelum dia bertobat. Dia dipakai sama presiden terdahulu selama 10 tahun untuk menjaga presiden untuk melawan para dukun-dukun dan paranormal. Dan saudara terkasih, terakhir lawan yang dihadapi dia adalah Sai Baba. Menurut pengakuan dia, Sai Baba kalah dan akhirnya mati Sai Babanya. Ya, orang India itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Cuman hal yang menarik dari semua kesaksian yang saya dapat, saudaraku, bahwa dia pernah juga melakukan peperangan rohani ketika di Kalimantan. Para orang dukun-dukun di sana juga menyerang dia dengan apa namanya? Parang terbang itu, saudara terkasih. Cuman yang menarik dari semua yang dibilang, sampai terakhir dia harus mengawal salah satu jenderal meminta dia karena ada beberapa orang mengawal dia. Ada 4 dukun yang kompak bersepakat yang menguasai 4 elemen kecuali angin dia menguasai. Menyerang ini apa? Saudara pun terkasih, dia bilang, siapa bilang, saya kalahkan itu semua mereka dengan apa? Kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus nama yang ya. Jadi kalau apa-apa panggil dan teriaklah nama Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, poin yang ketiga, tujuan Yesus naik ke surga. Ini ada berhubungan dengan nama Yesus. Yohanes pasal yang ke-16 kembali di dalam ayat yang ke-26. Perhatikan ini. Mungkin kita sudah baca, tapi kita lewatkan begitu saja. Pada hari itu kamu akan berdoa. Apa saudaraku? Pada hari itu maksudnya apa? Pada hari ketika Yesus sudah naik ke surga dan Yesus tidak lagi ada bersama-sama dengan mereka. Dia bilang gini, kamu akan berdoa. Berdoa dalam siapa? Dalam nama siapa? Dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ini terjemahnya agak kurang ngerti ya. Tapi kalau saudara baca firman Allah yang hidup, dia bilang gini, bahwa aku tidak perlu lagi meminta kepada Bapa karena kamu bisa langsung minta kepada Bapa dalam nama. Ngerti tidak maksud saya? Jadi kapan nama Tuhan? Saudara perhatikan nama Yesus ini. Saudaraku, sebelum Yesus naik ke surga, semua murid-murid masih berdoa. Saudaraku, memohonkan seorang imam perantara untuk menyampaikan doa mereka. Mereka mempercayai Yesus sebagai guru mereka, sehingga saudara ketika mereka berdoa, mereka meminta supaya Yesus menyampaikan apa yang menjadi doa mereka kepada Bapa. Tetapi sekarang saudara ketika dia naik ke surga, dikatakan pada hari itu ketika Yesus naik ke surga, saudara terkasih, mereka bisa langsung berdoa kepada Bapa, meminta kepada Bapa, berseru kepada Bapa di dalam nama. Oleh karena itu setiap doa kita selalu pakai dalam nama Yesus. Nama siapa? Yesus. Jangan nama yang lain, apalagi jangan pakai nama saya.
Ya, saudaraku, Ya. dia bilang, saudaraku, saudara nggak perlu lagi ngomong minta kepada Yesus, kepada murid Yesus kepada murid, tapi saudara bisa langsung minta kepada Bapa di dalam nama. Jadi kapan, saudaraku, gereja atau murid-murid langsung bisa ngomong bicara kepada Bapa di dalam nama Yesus? Ketika Yesus naik ke surga. Haleluya. Coba kita lihat juga dalam Filipi pasal yang kedua 9 sampai ayat ke-11. Filipi pasal 2 9 sampai 11. Filipi pasal 2. Filipi bukan imamah. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan apa? Kepadanya nama di atas segala nama. Terus supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terus dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang terkasih, nama Yesus itu menjadi sesuatu yang sangat powerful. Nama yang memberi dampak dan pengaruh. Perhatikan, nama Yesus tidak hanya dikenal di surga. Amin. Coba dilihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang mana nih saudaraku? Dan yang ada di bawah bumi. Saudaraku, di bawah, di atas bumi, dan yang ada di langit atau di surga. Saudara terkasih, kenal nama Yesus enggak? Namanya berkuasa enggak? Namanya berkuasa. Namanya berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesaksian daripada Daltoni yang mantan paranormal nomor 1 di Indonesia itu, saudara terkasih. Saudara terkasih, dia cuma bilang, dia tidak ada pakai doa tirakat, tidak ada pakai puasa Senin, Kemis dan lain sebagainya. Tidak, dia seperti biasa saja menjalani kehidupan diri sebagai orang percaya. Dia beribadah, bersekutu, dia baca firman Tuhan. Itu hal yang biasa enggak bagi kita? Benar enggak? Berdoa, menyembah, itu hal yang biasa enggak? Itu hal yang biasa, itu hal yang normal. Itu bukan harga yang harus saudara bayar. Kalau ada bilang gereja Tuhan baca firman Tuhan itu bayar harga, itu abnormal. Ibarat saudara sebagai manusia, makan, minum, tidur, kerja itu biasa enggak? Biasa, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau saudara enggak makan, minum, enggak kerja, enggak mandi, itu saudara manusia sih manusia, tapi manusia enggak normal. Jadi saudara pintar kasih, apa yang dilakukan oleh si Dalton seperti biasa. Tetapi saudara pun sekali lagi dia bilang, ketika awan mulai menggumpal katanya, dia membentuk berbentuk sesuatu, ya, sesuatu bentuk makhluk lain. Ketika 4 dukun ini, paranormal hebat ini bersatu untuk menyerang ini jenderal yang sedang dilawan. Dia saudara terkasih, dia hanya berseru dan berteriak, dalam nama Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika saya dengar kesaksiannya, saya bilang yes, emang nama Tuhanku is the best. Katakan is the best. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di bawah bumi, di atas bumi maupun di surga, kenal nama Yesus enggak? Kenal nama Yesus. Jadi berseru dan panggilan nama Yesus. Nama Tuhan itu berkuasa. Semua makhluk, baik yang ada di bawah, di atas maupun di surga, mengenal nama Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, tujuan yang ketiga adalah bahwa setiap saudara dan saya boleh memakai dan mempergunakan nama Tuhan. Nama Yesus jaminan jawaban bahwa setiap doa-doa saudara didengar oleh Bapa kita di surga dan pasti dijawab. Cuma satu orang. Pasti apa? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu, tapi pasti dijawab. Haleluya. Jawabannya bagaimana saudara saya nikmati? Ukuran iman saudara. Iman saudara yang menentukan
bagaimana saudara dapat mengalami dan menikmati jawaban Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, saya kutip lagi dari pengalaman Daud ini. Saudara yang terkasih, ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang hebat, orang sakti, termasuk lawan dia yang terberat yang pernah dihadapi, yaitu Sai Baba, yang orang hebat di mana? India. Di India, yang dari tangannya keluar bisa emas dan lain sebagainya. Dia perangnya bukan perang tembak-tembak langsung gitu ya, tapi mereka melakukan peperangan rohani di dalam roh. Saudara terkasih, sekali lagi dia bilang dia hanya memakai kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa di dalam nama Yesus. Karena itu mari saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa setiap orang percaya saudara bisa memakai, mempergunakan nama itu. Nama itu berkuasa dan nama itu menjadi sebuah jaminan buat saudara dan saya. Jadi Yesus naik ke surga, tujuannya untuk menyediakan tempat, memberikan seorang penolong dan penghibur, dan kuasa namanya bisa saudara dan saya pakai dan pergunakan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah setiap saudara dan saya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, mengingat bahwa melalui kenaikannya engkau diberikan sebuah jaminan bahwa kita mempunyai tempat di surga. Bukan mudah-mudahan, atau yang sering kita pakai istilah bahasa Arabnya adalah insya Allah, mudah-mudahan tidak, tapi kita pasti itu janji Tuhan. Ketika dia berjanji, dia pasti apa? Dia pasti akan menepati. Karena dia yang berjanji, dia tidak akan pernah gagal. Karena janji itu bukan hutang, janji adalah harga diri. Ketika Tuhan dia berjanji, dia sedang mempertaruhkan harga dirinya. Dan puji Tuhan sampai hari ini, Tuhan kita tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Amin. Jadi kenaikan Tuhan mengingatkan kita bahwa ada jaminan buat saudara dan saya bahwa kita mempunyai tempat, mempunyai rumah di surga. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada saudara bahwa saudara, terima kasih, bahwa saudara dan saya tidak sendirian. Saudara dan saya tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tapi saudara ada punya penolong, seorang penghibur yang tidak pernah meninggalkan saudara, tapi akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terlalu kagum, terpesona, atau terlalu bagaimana? Yang memberitakan kepada saudara bahwa saudara tidak sendirian. Saudara ada penolong, ada penghibur. Tuhan mau supaya saudara tahu itu dan saudara tidak perlu khawatir tentang hidupmu. Boleh dunia ini semua meninggalkan saudara, tapi percayalah satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus memberikan jaminan buat saudara dan saya bahwa ada kuasa di dalam namanya. Ada kuasa di dalam namanya. Dan nama itu diberikan buat saudara dan saya. Dan nama itu dikenal oleh semua makhluk, baik yang di bawah bumi, baik yang ada di atas bumi, maupun yang ada di langit atau di surga. Semua makhluk mengenal nama Yesus. Karena itu nama Yesus itu sangat super power. Tidak ada yang tidak tunduk dan takut di bawah nama Yesus. Adalah setiap saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh, bukan lagi pribadi yang lemah, bukan lagi pribadi yang takut, tapi saudara adalah pribadi-pribadi yang mengerti posisi bahwa setiap saudara dan saya adalah orang yang diberkati oleh Bapakmu di surga. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang paling besar. Memperingati hari kenaikanmu 2000 tahun yang lalu, memberikan jaminan kepada kami bahwa setiap kami mempunyai tempat
di surga, dan juga memberikan kepada kami Roh Kudus pribadi yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian di dalam setiap musim hidup kami. Dan kami juga bersyukur diberikan jaminan untuk memakai kuasa di dalam nama Yesus, yang dimana nama itu dikenal seluruh makhluk dan mereka tunduk di bawah nama itu. Oleh karena itu biarlah setiap kami melalui kenaikan Tuhan Yesus, kami diingatkan betapa posisi kami di hadapan Tuhan adalah pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah setiap kami jadi pribadi-pribadi yang dapat hidup menyenangkan, menyukakan, dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami. Biarlah setiap kami, apapun yang kami perbuat dan kami kerjakan, dengan satu tujuan, kami boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam dan demi Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih kau sudah hadir dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Saat ini kami bersepakat berdua buat bangsa, negara, kota di mana kami tinggal. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan turun dan terus memerintah di atasnya. Kami berdoa buat minggu ini, di mana saudara kami yang beragama Islam akan melakukan perayaan Idul Fitri, hari Kamis, ibadah di tempat mereka masing-masing maupun di lapangan. Aku berdoa biarlah kiranya ketertiban, keamanan dapat terjadi sehingga semua ibadah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga bersatu berdoa buat rekan dan teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan berkati mereka dan limpahi mereka dengan segala yang baik, baik secara rohani, jasmani maupun secara materi. Dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, juga lawatan, jamahan, kuasa dan kasih Tuhan itu tetap terjadi di dalam hidup mereka. Terima kasih. Dan sebentar kami mau pulang, aku memohonkan berkat-Mu bagi setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala hal itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan melindungi kita, serta para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, menjaga, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.